Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bertekun dalam doa. Saya yakin kita semua adalah pendoa yang senantiasa berdoa dalam segala situasi kehidupan ini. Sebab Yesus telah mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Dan Yesus telah meneladankannya bagi kita. Beberapa ayat dalam kitab Injil menyatakan bagaimana Yesus berdoa pada pagi-pagi benar. Dan juga bahkan meninggalkan orang banyak untuk berdoa. Jika ada yang menderita, maka berdoalah. Artinya bukan kita memikir-mikirkan penderitaan yang kita hadapi sekarang ini gitu ya. Mungkin saja kita merasa tidak sedang menderita, bahwa hidup kita selalu baik-baik saja. Tetapi Yakobus hendak menekankan bahwa hidup orang Kristen pastilah menghadapi berbagai pergumulan atau penderitaan yang tidak selalu datang dari luar, tetapi lebih banyak adalah kesetiaan hidup sebagai pengikut Kristus, sebab godaan untuk serupa dengan dunia ini tentulah sangat besar. Padahal dikatakan kita tidak boleh atau jangan serupa dengan dunia ini. Doa menguatkan kita untuk tidak jatuh kepada godaan pencobaan akan kemudahan cara duniawi. Kemudian dikatakan jika yang bergembira maka bernyanyilah. Bernyanyi dalam hal ini bukan hanya sekedar nyanyian-nyanyian yang memuaskan pendengaran kita saja. Tetapi Yakobus hendak mengajarkan bahwa dalam nyanyian itu juga adalah bagian dari doa kita dalam keadaan gembira. Oleh karena itu, hendaknya dalam segala situasi kita bertekun dalam doa. Baik dalam penderitaan dan juga dalam keadaan bergembira. Bertekun artinya terus-menerus. Tidak ada jeda, jadi terus-menerus. Bertekun dalam doa. Jika ada orang yang sakit, dipanggillah penatua untuk mendoakan dan juga untuk mengoleskan minyak. Artinya, jika kita menghadapi sakit penyakit, maka berdoalah. Jika butuh topangan doa, jangan ragu untuk memintanya. Kemudian bukan hanya itu, tetapi lakukanlah usaha yang dapat dilakukan, misalnya ke dokter, dan percayalah bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Benar kita berdoa sebagai orang beriman dan orang benar, tapi bukan hanya sekedar berdoa. Harus berusaha sehingga Tuhan menggunakan doa dan juga usaha kita untuk memberikan kesembuhan. Allah yang menyembuhkan, tetapi doa adalah bagian dari proses kesembuhan yang berasal dari Allah. Dan bukan hanya kesembuhan secara jasmani, terlebih adalah kesembuhan secara rohani. Kristus sudah memungkinkan kita untuk datang langsung kepadanya meminta pengampunan. Tetapi mengaku dosa kita satu kepada yang lain tetap merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini.
Jika kita telah berdosa terhadap seseorang, kita harus meminta dia mengampuni kita. Saling mengampuni, saling mendoakan adalah bagian dari cara Allah menganugerahkan kesembuhan kepada kita. Perlengkapan yang paling kuat dari orang Kristen adalah persekutuan dengan Allah lewat doa. Beberapa orang memandang doa sebagai hal terakhir untuk dicoba setelah semua usaha lain tidak berhasil. Pendekatan ini terbalik. Seharusnya doa adalah yang nomor satu karena kuasa Allah tak terhingga lebih besar daripada kuasa kita. Sepatutnya kita bersandar pada kuasa itu. Sebagaimana Elia yang mengandalkan kuasa Allah melalui setiap doa yang dimohonkannya kepada Allah. Bertekunlah dalam doa, hiduplah dalam doa dalam setiap waktu dan keadaan. Doakanlah yang engkau kerjakan dan kerjakanlah yang engkau doakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk senantiasa bertekun dalam doa. Apapun yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan kuasa-Mu sungguh besar dan kuasa-Mu itu boleh kami rasakan melalui kehidupan doa, kehidupan kami sebagai orang beriman, kehidupan kami sebagai orang yang dibenarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.